Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ketemu lagi di materi webinar ya. Jadi materi webinar ini aku bikin ulang karena kemarin di webinar tentang zoom in emosi dan materi presence itu ada apa ya, videonya itu setelah aku download itu ada lost connection gitu loh. Jadi ada beberapa part yang missing di situ. Aku khawatir nanti teman-teman tidak bisa apa namanya, menyimak atau memahami materi yang aku sampaikan kemarin. Makanya aku bikin ulang ya. Webinar ini materinya tentang zoom in emosi dan presence. Oke, jadi ini adalah hal atau skill yang perlu kalian pahami dan praktekkan sebelum kalian mempraktekkan pola-pola yang aku ajarkan di program Menemui Jodoh. Oke, jadi sebenarnya webinar ini aku desain untuk sesi Q&A karena materinya udah aku bikin. Bagaimana tentang kalian bisa mempraktekkan zoom in emosi sama hadir sebagai hadir di sini saat ini sekarang atau presence. Oke, cuma aku tambahkan lagi materi eh, pelengkapnya supaya kalian benar-benar paham ya. Jadi ketika nanti kalian melakukan pola-pola yang aku ajarkan di program Menemui Jodoh, ya kalian akan mengalami perjalanan emosi. Ya apapun polanya, pasti kalian akan mengalami sensasi emosi yang hadir pada saat itu. Ya, dan pada saat kalian melakukan pola ya dan emosinya muncul, hal yang perlu kalian lakukan adalah ngezoom in emosinya, merasakan semua emosi yang hadir pada saat itu secara total. Ya, karena di situ adalah proses di mana batin kalian lagi diberesin tuh, lagi disucikan. Ya, di situ ada proses yang namanya proses transmutasi energi. Ya, gimana caranya udah aku jelasin di kelas, ada di kelas di materi zoom in emosi, sudah aku sampaikan juga sertakan juga audio yang ada di situ. Audio guiding meditation untuk supaya kalian bisa masuk ke dalam batin kalian dan merasakan semua sensasi emosi yang hadir. 2 kali lipat, 5 kali lipat, sampai 10 kali lipat. Nah, tujuannya zoom in emosi itu apa sih sebenarnya? Ya, yang pertama tadi untuk proses transmutasi ya. Jadi ketika kalian memiliki pendaman emosi yang terjadi karena kejadian di masa lalu yang kalian tolak sensasi emosinya, ya yang terpendam saat ini dan keluar lagi ya pada saat kalian melakukan pola atau ke-trigger sama realita eksternal, maka ketika kalian zoom in emosinya, kalian cerna emosinya, maka dia akan beres. Dia akan bertransmutasi ke nuansa yang lebih baik. Oke. Setelah itu, setelah kalian transmutasikan, ada juga yang namanya proses pelepasan. Ya, pada saat kalian melakukan proses zoom in emosi tersebut. Yang dilepaskan ada dua. Ya, yang pertama adalah cengkramannya atau apa namanya, ketegangan yang membuat sirkulasi energi kalian itu tidak mengalir secara optimal gitu ya. Jadi kemarin di grup makhluk cinta aku ada ngasih gambar di mana sebenarnya aliran energi di dalam tubuh kita itu bentuknya itu kayak kayak donat gitu loh. Itu namanya medan energi torus ya. Nah, ketika sumbatannya itu banyak ya, ada ketegangan yang menyumbat aliran energi tersebut, maka medan energinya dia akan sempit, dia akan nggak mengalir lancar dan dia apa ya, kecil gitu loh energinya. Biasanya sumbatan itu terjadi karena pendaman emosi yang terjadi di masa lalu dan ketegangan sistem sarafnya itu. Oke, nah ketika sumbatannya masih banyak ya dan nuansa emosinya masih negatif, maka dia energinya kecil. Ya, medan energi torusnya itu kecil. Tapi ketika sumbatannya dilepas, maka dia akan mengalir lancar, dia akan meluas, dan dia akan membersihkan sumbatan energi-energi yang negatif, yang sifatnya tidak enak di dalam batin kita. Ya, jadi dia akan lepas keluar. Jadi yang pertama yang dilepas adalah sumbatannya, yang kedua yang dilepas adalah energi negatif itu tersendiri. Gitu ya. Jadi ketika sumbatannya dilepas dan energi negatifnya keluar, maka apa? Maka yang terjadi, nuansa batin kalian akan bisa lebih
merasakan damai. Damai yang tanpa sebab. Ya, jadi kalian sebenarnya tidak membutuhkan faktor eksternal untuk merasakan damai tersebut. Karena rasa kedamaian itu ada di dalam batin kalian. Nah, pada saat kalian bisa berhasil untuk memiliki skill zoom in emosi ini, ketika ada emosinya datang kalian zoom in dan mulai netral, maka barulah kalian benar-benar bisa mengakses yang namanya presence atau hadir. Ya, hadir saat ini di sini sekarang. Nah, kemarin aku ada bikin pertanyaan reflektif buat teman-teman peserta webinar. Ini aku tanyakan ulang ya. Coba kalian bayangkan, setiap orang itu kan pasti memiliki kejadian di masa lalu yang tidak mengenakan kan. Nah, coba kalian bayangkan kejadian kalian di masa lalu itu sama kondisi kalian sekarang. Mana yang lebih baik? Mana yang lebih baik antara kondisi kalian di masa lalu dengan kondisi kalian sekarang? Ya, kemarin pada saat sesi webinar, semua mengatakan bahwa sekarang lebih baik daripada masa lalu. Oke, itu adalah jawaban yang tepat ya teman-teman. Jadi kondisi sekarang itu pasti lebih baik daripada kejadian kita di masa lalu atau kondisi kita di masa lalu. Oke, pertanyaan kedua. Ya, setiap orang pasti memiliki cita-cita apapun itu. Ya, entah itu pasangan mungkin kalian ya. Kalian ingin memiliki pasangan yang ideal. Yang kedua mungkin kalian ingin memiliki keberlimpahan dalam hal rezeki ya. Yang ketiga mungkin kalian juga memiliki keinginan untuk hidup lebih sehat. Ya, semua orang pasti memiliki tujuan atau cita-cita tersebut. Nah, pertanyaanku ya, apakah tujuan cita-cita tersebut yang kalian pikir itu akan terjadi di masa depan? Ya, mana yang lebih baik, masa depan itu atau kondisi saat ini? Kondisi masa depan ketika kalian mencapai tujuan tersebut, mana yang lebih baik? Kondisi masa depan tersebut atau kondisi kalian saat ini? Nah, kemarin pada saat webinar, semua menjawab kondisi masa depan itulah yang lebih baik daripada sekarang. Nah, coba kalian renungkan, itu adalah penyebab di mana kalian kesulitan memanifestasikan apapun yang kalian inginkan. Ya, karena kalian merasa kondisi masa depan yang belum kejadian itu lebih baik daripada kondisi saat ini. Padahal kondisi masa depan tersebut bisa tercapai kalau kalian mulai bisa merasakan rasanya saat ini di sini sekarang. Ya. Secara otomatis kalian tidak sadar tuh. Kalian merasa tidak baik-baik saja di sini saat ini sekarang karena kalian ada tujuan yang ingin kalian capai. Yang mana kalian berpikir bahwa ketika tujuan itu tercapai barulah kalian bisa merasakan rasanya. Paham ya? Padahal rasa tersebut bisa kalian akses saat ini di sini sekarang. Ketika kalian mulai bisa terbiasa untuk merasakan atau mengakses rasanya, maka apapun yang kalian cita-citakan ya akan terjadi begitu saja sebenarnya karena selaras dengan rasanya atau state rasa yang kalian akses saat ini di sini sekarang karena waktu hanya ada saat ini. Masa depan tuh kita nggak ngerti, belum kejadian. Orang banyak tuh pikirannya larut di masa depan yang menganggap bahwa ketika cita-citanya di masa depan terjadi barulah dia bisa merasakan kondisi senang itu, bahagia itu, bersyukur itu, berkelimpahan itu. Padahal enggak. Kondisi tersebut, kondisi batin tersebut bisa kalian akses saat ini di sini sekarang. Nah, pertanyaannya gimana caranya ya? Kalian cukup hadir aja saat ini di sini sekarang. Ya, sadari bahwa kondisi saat ini di sini sekarang itu adalah berkat yang tidak ternilai buat kalian. Oke, caranya gimana? Caranya adalah kalian melakukan teknik presence yang aku ajarin di kelas. Oke, caranya gimana? Kita praktek sama-sama di sini. Caranya sebenarnya sederhana. Adalah dengan cara tersenyum. Oke, gimana cara tersenyumnya ya? Kalian tersenyum seperti biasa. Ini aku bimbing ya. Tutup mata kalian. Tersenyumlah melalui bibir kalian. Ya, berikan senyum yang terbaik buat keseluruhan alam semesta. Tersenyumlah melalui bibir kalian. Setelah itu bayangkan keseluruhan dari kepala kalian ikut tersenyum. Ubun-ubun kalian ikut tersenyum. Dahi ikut tersenyum. Telinga ikut tersenyum. Pipi ikut tersenyum. Dagu ikut tersenyum. Dan sadari keseluruhan dari kepala kalian ikut tersenyum saat ini, di sini, sekarang.
Satu, kalian sadari lagi leher kalian ikut tersenyum, pundak kalian ikut tersenyum, dada ikut tersenyum, tangan ikut tersenyum, perut kalian ikut tersenyum, paha ikut tersenyum, betis ikut tersenyum, kedua telapak kaki kalian ikut tersenyum. Dan sadari keseluruhan dari tubuh kalian saat ini di sini sekarang sedang tersenyum. Sekarang sadari seluruh sensasi rasa yang muncul saat ini di sini sekarang ketika kalian tersenyum saat ini di sini sekarang. Oke, sekarang buka mata kalian. Ya, itu adalah kondisi presence, kondisi di mana kalian bisa hadir sepenuhnya saat ini di sini sekarang dan menyadari keseluruhan berkat yang kalian terima saat ini di sini sekarang. Karena itu adalah kondisi batin yang akan membawa kalian menuju cita-cita kalian. Ketika kondisi batin kalian tuh masih merasa tidak baik-baik saja saat ini di sini sekarang karena kalian punya ekspektasi di masa depan, maka kalian akan kesulitan tuh mencapai apapun tujuan kalian. Apapun tujuan kalian. Oke, entah itu jodoh, rezeki, atau kesehatan. Maka kalian cukup hadir aja saat ini di sini sekarang, merasakan keseluruhan berkat yang hadir saat ini di sini sekarang, dan melakukan apapun yang bisa kalian lakukan saat ini di sini sekarang. Kalian nggak perlu tuh berpikir tentang masa depan. Karena itu akan kejadian saat ini di sini sekarang juga. Ketika gapnya udah ketutup. Apa gapnya? Ya emosi. Ketika kalian sudah bisa merasakan emosinya saat ini, ya sudah. Nanti yang luaran akan mengikuti apa yang ada di dalam batin kalian. Itu yang dinamakan dengan Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Ketika batinmu sudah banyak berprasangka baik terhadap Allah, maka ya sudah, realita eksternal juga akan termanifestasi sesuai dengan prasangkamu. Ya, sesuai dengan yang kamu prasangkakan terhadap takdirnya Allah ini. Ya, aku sering ngulang-ngulang tuh, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum atau sebelum kaum tersebut merubah keadaan dirinya. Nah, salah satu keadaan dirinya ada apa? Batin kita, ya, emosi kita, energi kita, dan identitas kita. Itu yang perlu kalian shifting. Supaya apa? Supaya kalian ya nanti akan ketemu jodoh secara natural. Kalian nggak perlu tuh ikut-ikut model kayak biro jodoh lah, apalah, cari-cari. Nggak perlu. Sesuatu yang dicari itu sesuatu yang nggak ada atau sesuatu yang hilang, susah kalian dapatnya. Tapi ketika kalian sudah bisa mengakses rasanya, ya, dan berprasangka baik kepada Allah, ya sudah, nanti dia akan datang sendiri kok. Ya, dia akan datang sendiri. Tenang aja teman-teman. Oke? Nanti aku mau cerita sedikit ya sebelum kita lanjut ke sesi Q&A. Nanti akan aku tips, aku tambahkan di akhir sesi Q&A-nya. Tentang bagaimana aku bisa menemukan atau menemui istriku yang sekarang ini. Jadi sebelumnya itu aku pernah pacaran 4 tahun. Ya, sama mantanku. Ya, pada saat aku kuliah. Jadi dari awal semester sampai akhir kuliah tuh aku pacaran sama mantanku ini. Ya. Nah, eh, selama 4 tahun ini aku sering berantem tuh sama si mantanku ini. Ya, mungkin kami sama-sama memiliki pendaman emosi kemarahan ya. Sering banget karena hal kecil dan sebagainya sering cekcok. Ya, menderita aku pada saat itu. Tapi di satu sisi aku juga cinta mati tuh waktu itu sama dia tuh. Oke. Nah, suatu saat kami lulus, dia pulang ke Batam, aku tetap stay di Malang. Aku kerja paginya, malamnya aku kuliah, lanjut pendidikan profesi akuntan. Oke, singkat cerita ada masalah, kami putus. Ya padahal pada saat itu awal-awal aku kerja, itu aku niat untuk beli tiket terus mengunjungi dia ke Batam gitu ya. Dan apa namanya, ingin melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius waktu itu. Oke, tapi waktu itu tuh di tengah-tengah setelah aku beli tiket, kami ada kejadian yang pokoknya bikin konflik lah. Terus habis itu dia minta putus, ya sudah, kita akhirnya putus. Terus aku bilang aku nggak jadi ke sana ya, aku udah beli tiket tapi aku nggak jadi ke sana soalnya kita udah putus juga, ngapain. Tapi dia maksa minta tetap ke sana, ya sudah, aku tetap ke sana, gitu kan. Sampai sana aku minta balikan tuh, aku 3 hari di sana, aku 3 kali minta balikan dan nggak diterima sama dia.
dia nggak mau balikan sama aku. Ya sudah, ya kan, selesai pulang. Nah pada saat aku pulang ya dari Bandara Hang Nadim itu aku nangis merasakan kesedihanku, ya. Terus transit di Bandara Soekarno-Hatta aku juga nangis merasakan kesedihanku, ya. Sampai aku ke Bandara Juanda aku juga nangis dan merasakan keseluruhan dari kesedihan tersebut, rasa kesedihan tersebut. Aku belum belajar nih ilmu-ilmu tentang zoom in emosi, tentang bagaimana mencerna emosi, nggak ada, aku belum belajar sama sekali tentang ini, ya. Tapi kalau aku review, aku ingat lagi pada saat itu aku sedang merasakan emosinya secara total. Sampailah aku ke Malang dan aku melakukan aktivitas seperti biasa, ya, kerja seperti biasa, dan malamnya aku kuliah seperti biasa, ya. Dan pada saat itu setelah aku sadari, aku udah nggak ada tuh rasa sedih tuh, nggak ada lagi identitas si Fahmi yang mencari cinta, yang mencari jodoh, yang pengemis cinta, minta ngajak-ngajak balikan tuh nggak ada. Pemikiran udah ganti. Pemikiran tuh muncul tiba-tiba gini, kayak aku bisa deh dapat yang jauh lebih baik daripada dia, seperti itu. Batin udah netral, pikiran udah ganti, dan identitasnya udah ganti sebenarnya waktu itu. Nah saat itu ya, dia yang balik ngubungin aku, dia minta balikan. Dan aku pikir udah selesai lah, males, aku udah nggak mau menjalani hubungan relasi seperti dulu yang penuh penderitaan, sedikit-sedikit berantem gitu ya. Kan nggak enak kan, sedikit-sedikit berantem nggak enak. Aku bilang enough is enough, selesai, aku nggak mau lagi, ya. Aku baru sadar bahwa pada saat itu Fahmi udah beda, bukan Fahmi yang pengemis cinta lagi. Tapi Fahmi yang sudah merasa, ya sudah merasa damai. Maka aku menolak ajakan baliknya dia itu, ya, dengan damai juga, netral juga, udah nggak usah lah, kita udah nggak usah balikan lagi, ya. Nah pada saat itu ya, pada saat itu dengan cara yang tidak disangka-sangka aku ketemu tuh sama istriku yang aku nikahin sampai dengan saat ini. Oke, nggak sengaja aku waktu itu kuliah, ya, kuliah malam, akhirnya dia lewat di depan kelasku dan aku dikenalin sama temanku. Kebetulan dia adalah temannya temanku. Sudah kita kenal, dekat, nyaman, pacaran, nggak sampai setahun nikah. Itu adalah cara yang tidak disangka-sangka. Oke, cara yang nggak pernah aku upayakan dengan cara pencarian, enggak. Aku cukup merasakan keseluruhan emosi yang muncul pada saat itu. Ya, aku zoom in emosinya. Padahal aku belum belajar nih tentang pelajaran-pelajaran tentang emosi-emosi gini. Aku zoom in emosinya. Beres, netral, identitas berganti, maka realitas akan mengikuti. Ya, ketika emosi mulai netral, aku bisa fokus, hadir saat ini di sini sekarang. Aku bisa kerja secara penuh optimal, ya. Jadi kondisi present itu bukan berarti kalian tuh bengong aja, enggak. Kalian bisa bekerja secara lebih optimal, kalian hadir banget, konsentrasi di pekerjaan kalian, pikiran kalian nggak loncat-loncat lagi tuh. Ketika kalian kuliah, ya kuliahnya juga, atau belajar, ya belajar juga fokus juga. Kalian bisa mendengarkan, menyimak dosen dan pengajar kalian tuh secara optimal juga, ya. Nggak ada lagi nih pikiran-pikiran yang rame, yang ngejudge lah atau apalah overthinking, nggak ada. Kalian bisa benar-benar fokus, hadir. Dan ketika fokus hadir, rasanya damai aja, ya. Ketika damai, ya keajaiban akan datang sendiri. Nggak tahu caranya gimana, terserah Allah. Itu yang dinamakan dengan rezeki yang tidak disangka-sangka. Pikiran kita nggak akan pernah bisa tuh menyangka apapun kejadian atau keajaiban yang akan Allah berikan ke kehidupan kita, nggak bisa, ya. Dan itu hanya bisa kalian akses ketika kalian damai atau presence. Oke, jadi sadari aja, misalkan ternyata selama kalian menjalankan pola ini masih ada tuh pikirannya, kapan ya jodohku datang ya, nggak datang datang ya, belum ada kelihatan hilalnya ya. Sadari aja, itu bukan kalian, itu adalah versi diri kalian di masa lalu yang belum selesai kalian proses tuh, ya. Ketika ada pikiran seperti itu, kalian mulai akses rasanya, kalian zoom in emosinya, netral, habis dia, runtuh dia, ya. Maka pikirannya ke depan akan ganti, berubah, ya. Di saat itulah nanti keajaiban dari Allah yang tidak pernah bisa kalian pikir akan datang begitu saja. Oke, itu aja materi pelengkap tentang materi zoom in emosi dan presence. Setelah ini kita akan lanjut di sesi Q&A. Baik, Coach, mohon izin. Oh iya, ini namanya Fahmi juga ya? Ya, Coach, dari Malang ini. Kamu dari Malang juga ya? Kamu tinggal di mana, Fahmi? Tinggal di Dau, Coach. Dau. Ya,
Oh iya sudah. Oke, silakan Fahmi. Kita sesama Fahmi nih. Aku dulu juga tinggal di Dau, si Fahmi. Iya, ya mohon anu aja izin ikut belajar. Oke, silakan Fahmi. Prosesnya bagaimana saya baru bergabung di membership kemarin. Oke, silakan Fahmi. Ada yang mau ditanyain nggak? Tahapannya gimana itu Gus belajarnya Gus? Apa disimak dulu semua yang di video itu di Mm-mm. Jadi gini, ini kita mulai dari awal tuh banyak banget videonya, ada 40 video. Ada beberapa pola di situ. Oke, jadi yang pertama, kamu berlatih untuk presence dulu. Ada materinya. Zoom in emosi, aku kasih audio di situ. Kamu download ya, kamu latihan untuk bagaimana ngezoom in emosi. Terus setelah emosinya udah mulai beres, kamu punya skill untuk ngezoom in emosi. Sebenarnya itu nggak perlu dilakukan terus-menerus. Ya, yang penting kamu punya skillnya dulu untuk merasakan rasa apapun emosi yang muncul pada saat itu. Oke. Nah, setelah itu berlama-lamalah di kondisi presence ini. Nah, setelah itu baru kamu jalankan pola yang pertama, pola layak menemui jodoh. Ya, itu untuk ngeberesin luka-lukamu di masa lalu. Oke, seperti itu. Nanti kita akan lakukan Zoom meeting seperti ini nih rutin ya. Entah itu mingguan atau 2 minggu sekali untuk nge-review apa namanya program atau pola yang kita jalankan bersama-sama ini gitu. Nanti ketika batin kita beres, kamu kan cowok nih, ini mayoritas cewek nih yang ada di sini nih. Ya kamu bisa lah mulai berkenalan. Ada form yang di awal kan, form langkah-langkah menemui jodoh, program menemui jodoh itu kan ada kamu ngisi form di situ, terus kamu juga bisa intip form dari temenmu. Nanti kamu mulai bisa jalin komunikasi. Ada beberapa orang kok yang ada di Malang nih, yang sudah join ya. Yang terpenting bukan dapat jodohnya, tapi yang terpenting kamu sudah siap sebelum kalian menemukan jodohnya. Seperti itu, Fahmi. baik Coach, terima kasih Iya, oke, sama-sama. arahnya Mbak nanti. Jesse, iya, silakan. Iya, Mbak Oke, Jesse, Mas. silakan. Iya, Ya, eh kalau ada suara kicau burung, mohon maaf ya. nggak apa-apa. Kan Iya, tadi Mas Fahmi cerita em, dari putus gitu ya, Mas, sampai udah punya pikiran, aku nggak mau sama dia. Itu iya, berapa lama, Mas? nggak lama, nggak ada seminggu kayaknya. Pokoknya, kalau kamu tahu kayak film deh ceritanya tuh aku nangis di bandara itu. Pokoknya intinya kalian bisa merasakan rasanya total. Udah, cepet kok dia itu rasanya. Hmm, Ibarat kalian tuh nggak suka makan klepon nih, ya, kue klepon kan nggak enak misalkan ya. Ada orang yang nggak suka, dimakan habis rasanya, udah selesai, cepet. oke, Pokoknya berarti kalian memang punya, praktiknya tuh zoom in emosi itu ya. mm-mm. Itu untuk praktek awalnya kita ngezoom in semua emosi yang muncul, ya, seperti itu. Soalnya kalau yang aku rasain saat ini tuh sebenarnya udah nggak ada rasa pengen sama dia juga gitu loh, sama si mantan ini. Oke. Mhm. Nah, tapi yang mengganggu itu kadang kadang tuh tiba-tiba muncul pikiran, muncul keinget lagi gitu loh, Mas. Lebih ke rasa sakitnya, terus menyesal kenapa ya dulu lama-lama sama dia. Nah, itu tuh kayak tiba-tiba aja muncul tanpa ada trigger gitu. Berarti itu juga harus praktek Mhm. presence ketika pikiran itu muncul ya. Iya betul, jadi ketika pikiran atau emosinya muncul, kamu zoom in emosinya, rasakan total. Ya ingat, ketika kita mau merasakan total emosi, kita harus melepaskan identifikasi dari pikiran kita dulu, Jesse. Jadi kita hanya merasakan aja tanpa berpikir. Oke oke. Oke? Ya, bisa jadi itu memang nggak selesai 1-2 minggu atau 1-2 hari. Tapi ketika kamu bisa rutin untuk melakukan itu, nanti lama-lama dia akan minim sendiri kok. Dan kondisi batinmu yang lebih tenang, Jesse, itu akan mempengaruhi suara di kepalamu, Oke oke. atau suara-suara pemikiran itu. Jadi beda banget, aku bisa ngerasa banget yang dulu awalnya aku kayak ngemis-ngemis cinta gitu ya. Sampai aku terbang ke Batam itu untuk minta balikan. Pas aku balik ke Malang, udah nggak ada tuh suara kayak gitu tuh. Gitu.
Atau mungkin ya misalkan kamu ngerasa ada dendam di masa lalu dengan mantanmu itu, ya masih ada suara-suaranya nih. Sebenarnya suara-suara itu kan ketarik sama vibrasi perasaan kita kan. Nah, ketika vibrasi atau Mm-mm. perasaan atau emosi kita udah berubah, nggak ada lagi tuh suara-suara tentang kedendaman itu, rasa dendam itu. Terus kalau lagi ngerasain total itu gimana biar kita nggak nggak jadi nggak keikut jadi victim lagi, Mas? Iya, kalau kamu sudah paham tentang apa yang aku sampaikan, harusnya kamu udah nggak jadi victim. Karena emosi yang muncul akibat trigger itu adalah bukan salah triggernya, tapi salah emosinya yang kamu pendam. Oke, oke. Gitu. Jadi emosi itulah yang menarik realita tersebut atas izin Allah. Supaya apa? Supaya kita sadar. Jadi jangan nyalain orangnya, biarin aja orangnya. Mhm. Tapi kita fokus ke dalam diri kita. Makanya aku sering bilang kemarin-kemarin tuh fokus ke dalam, fokus ke dalam. Fokus aja ke dalam, nggak apa-apa. Mereka terjadi atas izin Allah. Kejadian tersebut terjadi atas izin Allah. Untuk apa? Untuk membawa pesan apa yang kita pendam. Udah di titik itu Oh. kamu tidak akan lagi teridentifikasi sebagai victim. Enggak. Kamu nggak akan nyalain orang. Gitu. Karena Jadi kan kamu emang fokus materi aja. Zoom in kan baru-baru ini ya, Mas. Jadi mungkin praktik ikut kelasnya kan udah agak lama ya. Terus Iya, iya. ya emang emang belum nge-zoom in bener-bener yang kejadian sama mantan di masa lalu ini sih. Hmm, Gitu. nggak Tapi apa-apa. aku coba praktik zoom in yang tentang rasa sakit karena hubungan yang berakhir sama zoom in ketika apa ya ada selisih sama rekan kerja tuh kok beda ya rasanya. Yang muncul sampai nangis itu yang sama mantan sih. Nggak Kalau apa-apa. zoom in itu harus sampai keluar air mata gitu nggak? Bebas. Tergantung orang. Masing-masing orang tuh beda. Jadi ada yang mungkin pendamannya banyak, ya, tebel, itu biasanya sampai nangis. Nggak apa-apa. Yang penting kalian sudah bisa menghargai diri kalian, sudah berani jujur kalau ternyata memang ada Oh, oke. emosi tersebut. Itu adalah hal yang perlu kalian atau Chelsea apresiasi. Chelsea sudah berani jujur bahwa, oh ada pendaman nih yang selama ini aku pendam akibat kejadian di masa lalu. Karena apa faktanya orangnya nggak ada kan, tapi emosinya masih ada kan, Chelsea. Betul. Berarti bukan salah orangnya, berarti salahnya adalah ketika emosinya masih tersimpan di dalam dirimu dan kamu belum bisa mentransmutasikan itu kan. Nah, praktek Oh, zoom in untuk paham. merubah bentuknya itu, merubah bentuk emosinya, begitu. Oke. Nanti Mm. tak coba yang nyelesain ini dulu deh Mas, zoom in yang di masa lalu ini. Iya, gini. Jadi gini, aku di zoom in emosi itu kan aku kasih audio kan, Cesi, atau teman-teman yang Mm-mm. lain. Ya, itu hanya untuk kalian berlatih supaya dapat skillnya. Oke? Ketika kalian sudah dapat skillnya, kalian nggak perlu dengerin audio itu. Oke? Nggak perlu. Kalian bisa melakukan zoom in kapanpun. Nggak harus setelah sholat. Tapi di awal-awal ini ya, sampai nanti hari Senin, coba kalian rutin lakukan setelah sholat bagi yang muslim. Bagi yang non-muslim mungkin ya lakukan selonggarnya kalian, misalkan sebelum tidur, atau bangun tidur, atau misalkan jam istirahat kantor, atau apapun, kapanpun itu. Tapi buat yang muslim biar mudah itu ya, habis sholat kan masih posisi lagi duduk dan sebagainya, kalian dengarkan tuh audio, kalian zoom in rasanya. Supaya apa? Supaya kalian dapat skillnya. Ketika kalian dapat skillnya sudah, kapanpun trigger terjadi, kalian bisa fokus ke dalam diri untuk merasakan emosinya. Ya. Bisa kalian bantu dengan pertanyaan seperti ini. Misalkan ada rekan kerjamu yang nggak mengenakan gitu ya, Cesi, yang menyebalkan misalkan. Kamu Mm. tanyakan aja, fokus ke dalam dirimu, tanyakan pendaman emosi apa yang memicu kejadian tersebut. Aku ingin merasakan perasaan itu di sini saat ini sekarang. Gitu aja. Gitu. Jadi kalau kamu bisa melakukan zoom in kapanpun. Yang penting kamu punya skillnya. Oh, Gitu. Dan ingat, ketika kalian lagi dalam fase atau proses zoom in emosi, jangan bereaksi.
Oke, jangan mengambil tindakan, keputusan dan lain-lain. Diam aja dulu. Fokus ke dalam diri kita sendiri dulu. Seperti itu. Oke, jelas, Cesi? Oke, jelas Mas. Ya, Makasih Mas Fahmi. sama-sama. Silakan, yang lain. Tadi ada satu lagi tuh yang mau nanya. Silakan yang lain. Kalau sudah nggak ada yang mau nanya, aku close ya. Oke, tadi kayaknya ada yang nanya gimana join kelasnya. Jadi untuk mendapatkan polanya kalian bisa join program Lumi Jodoh. Linknya ada di pengumuman grup. Oke, ini terakhir nih, Mbak Silvana. Silakan Mbak Silvana. Ini adalah MC untuk acara Jakarta besok. Oke, silakan Mbak Silvana. Halo, semuanya kedengeran nggak suaranya, Kak? Beneran jelas. Oke, sebenarnya nggak tahu mau nanya apa ya. Tadi soalnya udah jelas semua tadi dengernya. Jadi saya udah mendapatkan jawaban. Iya. Heeh. Tapi Oke, make oke. sure aja sih yang tadi yang itu coach. Kalau Apa? pola yang kemarin aku bilang tuh, kalau ini, kalau biasanya Silva itu kalau suka sama sesuatu atau gimana gitu, jadi kayak sesuatu itu udah pasti nggak dapet tuh biasanya kayak gitu tuh sering terjadi. Nah kayak kalau kayak gitu tuh Hmm, energi yang kayak gimana ya, apakah berharap atau apa itu ya coach? iya, itu namanya kemelekatan. Jadi ada hukumnya. Sesuatu yang kamu kejar, ya, maka akan lari menjauh darimu. Hmm, Itu biasanya terjadi karena kemelekatan. Kenapa kemelekat? Yaitu pertanyaanku yang terakhir itu. Apakah kondisi masa depan itu lebih baik daripada kondisi saat ini? sih. Semua ngomong kondisi masa depan lebih baik. Akhirnya apa? Akhirnya kita menciptakan kondisi batin kita ya secara tidak sadar. Kita tidak baik-baik saja saat ini. Sehingga kita melekat dengan goals kita atau cita-cita kita atau apapun yang kita inginkan. Seperti itu. Jadi untuk mendapatkan sesuatu, kita harus utuh dulu saat ini di sini sekarang. Sehingga apa? Kita nggak melekat sama sesuatu hal tersebut. Karena ketika kita melekat, susah dapatnya. Dan kemungkinan gagal akan jauh lebih besar daripada berhasilnya. Bisa aja, berhasil bisa mungkin ya, tapi kecil kemungkinannya. Gitu. Kita terjebak di pikiran kita di masa depan. Kalau kita dapatkan hal itu, maka hidup kita akan jauh lebih baik. Enggak. Kehidupan kita Belum itu tentu ya, sudah baik. Enggak, kehidupan kita sudah udah baik baik. saat ini. Saat ini di sini sekarang, baik-baik aja. Sadari itu. Oh Gitu. oke. Mm. Oh iya, Maka, jadi ya, apa? iya, jadi sebenarnya tuh kemelekatan berarti ya coach ya. Betul, itu. Tapi dasarnya kemelekatan adalah kita merasa kondisi masa depan kita, apapun yang ingin kita cita-citakan itu lebih baik daripada saat ini. Itu kuncinya sebenarnya, Mbak. Nah, tapi kalau kayak gini, Kos, kan Silva sudah merasa nyaman nih dengan kehidupan saat ini kan, Mm, dengan pekerjaan, terus rutinitas, kayak gini gitu, tempat tinggal juga lumayan nyaman gitu kan. Pokoknya dibentuk sedemikian rupa sehingga dia nyaman gitu kan saat ini. oke. Mm, Tiba-tiba tuh ada tawaran baru gitu kan yang menuntut kalau misalnya ini sih sebenarnya belum pasti sih, tapi kalau tapi ini rekomendasi teman gitu. oke. Nah, kalau memang dia jadi itu akan pindah dari semua ini gitu loh dari tempat saat ini gitu. Padahal di sini tuh saya Silva tuh udah nyaman banget dengan semuanya. Udah kenal Mm, lah gitu. Kalau mau apapun tuh udah tahu kemana tempat belinya gitu. oke. Heeh. Pertanyaannya, Nah, kayak gitu, Coach. Nah, kalau kayak gitu, kalau ada opportunity baru itu, bagaimana ya menyikapinya seperti itu? Apakah kita, kan pasti ada omongan juga di dalam pikiran itu kayak ego ya. Nah, itu Silva belum bikin apa-apa karena masih banyak omongan nanti begini, gini, gini, gini dalam pikiran kan, tapi belum melakukan apapun gitu. mm, Seperti yang dipelajari juga dari kelas ini kan,
jangan jangan melakukan apa-apa dulu selain semuanya netral gitu kan. Iya, iya. Kalau kayak gitu bertindaknya kapan? Terus seperti apa nih kalau dengan Hmm. keadaan Silva yang saat ini sudah nyaman ini gitu? Oke, ini pertanyaan bagus. Ya, memang aku sering ngomong, jangan melakukan apapun atas dasar emosi sampai emosi itu netral. Sebenarnya tujuannya apa, Silva? Tujuannya adalah ketika kita netral, ya kita lebih tenang mengambil keputusan. Maka, ya kita bisa menggunakan pikiran kita sebagai alat untuk kita pakai sebagai akal. Outputnya adalah akal, ya. Karena selama ini kita terbiasa digunakan oleh pemikiran kita, oleh pikiran-pikiran kita yang overthinking itu. Itu adalah kondisi kita tidak sadar. Tapi ketika kita netral, kita bisa menggunakan nih pikiran kita sebagai akal. Untuk apa? Untuk menganalisa. Kita menggunakan secara sadar pikiran kita untuk menganalisa apakah ini kesempatan yang baik atau tidak. Apakah ini adalah kesempatan yang layak untuk aku jalani atau tidak. Begitu, Mbak Silvana. Paham nggak? Oh, berarti dia Ya. nanti akan muncul dari akal pikiran itu ya. Mm-mm. Jadi kamulah yang mengambil alih pikiranmu. Dan kamu bisa menggunakan pikiranmu untuk berpikir. Bukan digunakan oleh pikiranmu untuk melakukan atau bereaksi sesuatu. Itu adalah hal yang sangat berbeda, yang Hmm. kalian perlu sadari. Kamu bisa nggak mikir kalau ini baik atau enggak? Bukan dari dasar emosi ya, tapi pikiran. Ya. Jadi kamu tahu bener, oh kalau aku ambil kayaknya nggak baik deh. Ini adalah sesuatu hal yang tidak, apa ya, sesuatu hal yang tidak pantas atau tidak layak untuk aku perjuangkan misalkan. Atau, oh ini ada opportunity yang bagus nih di sini nih. Satu, aku dapat income yang lebih baik gitu ya. Meskipun mungkin ada rasa-rasa tidak nyaman di situ, aku harus penyesuaian lagi dan sebagainya. Tapi di situ opportunity-nya lebih baik. Ya sudah, kamu tahu bener harus melakukan apa. Kamu bisa menggunakan pikiranmu untuk melakukan hal apapun itu. Bukan digunakan oleh pikiranmu. Itu adalah dua kondisi yang berbeda. Tapi benang merahnya belum dapet sih ini. Cuman kalau kayak gini coach, kalau mikirnya oh nanti di sana gaji lebih gede terus bisa ini itu gitu misal. Nah, itu masih ego ya. Selama suara itu kamu kendalikan, kamu yang mengendalikan suara itu bukan ego. Kamu sedang menggunakan atau kesadaran. Tapi ketika suara pemikiran itu muncul sendiri karena ada sensasi emosi yang gak nyaman atau ada sensasi emosi yang kamu ingin hindari, ya, di tempat kerjamu yang sekarang, maka itu adalah pikiran atau Oh, pemikiran gitu. dari ego. Bisa bedain nggak? Oh, berarti itunya dari emosi yang terjadi ya, yang dirasakan ya. Misalkan nih, misalkan ceritanya Silvana adalah Silvana merasakan tidak nyaman di kondisi pekerjaan saat ini. Ya, karena Mm-mm. diperlakukan tidak adil dan sebagainya misalkan. Ada emosi kan di situ kan. Emosi yang tidak Ya. nyaman kan, misalkan. Ya kan. Terus si Silvana ini ingin lari dari kondisi tersebut, ya. Sehingga muncul Hmm. suaranya, aku cari tempat kerja tempat lain lah. Nah, itu Iya. kondisi di mana kamu sedang digunakan oleh pikiranmu untuk lari dari kondisi tersebut. Itu adalah kondisi kamu nggak sadar. Oh. Kamu ingin Nah, lari tapi dari case-nya penderitaan. case-nya agak beda dikit. Jadi kayak ini tuh bukan nyari nyari kerjaan. Sebenarnya Silva sudah Hmm. menyadari semua yang terjadi kemarin itu kan di pekerjaan itu Hmm. akhirnya menerima kayaknya nggak apa Ya, soalnya di sini juga udah nyaman semuanya. Sebenarnya di kantor yang saat ini oke. tuh nyaman gitu kan. Cuman ya Hmm. ada aja gitu orang-orang yang memantik itu sekarang tuh udah kayak biasa aja gitu. Ya udahlah kayak Kos bilang tadi sebagai penyaksi gitu kan. Nah, cuman kalau yang kerjaan baru ini tuh ditawarkan sama Oke. orang gitu loh. Nah, takutnya Oke. nanti Paham. menolak aliran semesta itu gitu. Iya, oke. Jadi Nah, gini, eh, kalau emang kondisinya seperti itu, tiba-tiba tawaran yang datang, itu bisa jadi aliran semesta, bisa jadi. kan. Cuma Heeh. kamu tetap bisa, jadi ketika kamu sudah mengakses kondisi sadar, kamu bebas sebenarnya mau ngapain aja, Silvana. Oh, Tinggal kamu analisa aja, ini lebih baik yang mana nih?
Ya setiap orang pasti ingin melakukan pertumbuhan kan dalam hidupnya kan, mengalami pertumbuhan kan. Tinggal kamu pakai aja pikiranmu. Kalau aku ambil kesempatan ini, itu kamu akan mengalami pertumbuhan nggak di situ? Kalau Hmm, bertumbuh ya nggak apa-apa ambil, tapi kalau enggak ngapain? iya juga sih. Iya kan? Tapi Kamu ambil aja, kamu ambil alih pikiranmu untuk memutuskan. Ya, yang terpenting kamu tidak lari atau tidak berusaha lari dari emosi yang kamu alami saat ini. Ketika kamu sudah bisa memproses semua emosi dan kamu ngerasa netral biasa aja, ya sudah, kan nggak ada masalah kan dengan pekerjaan yang sekarang kan. aman-aman aja sih, cuman ya Aman-aman akan aja. Ya. stagnan di di level apa? Akan stagnan di kantor gitu loh, nggak ada pertumbuhan naik atau apa gitu, nggak ada. Cuman di luar kantor akan lebih luang waktunya gitu. Iya. Untuk Nah, MC dan sebagainya itu kan. heeh, itu Mm-mm. sih. Ya tinggal kamu pakai aja pikiranmu. Pastikan kamu yang menggunakan pikiranmu Siap. gitu. Mm-mm. Yang mana yang lebih baik? Opportunity yang mana yang layak kamu perjuangkan? Itu doang sebenarnya. Oke, Dan pastikan kamu tidak digerakkan oleh emosi. oke, oke. Itu Iya. itu Mm-mm. Sama satu lagi masih bisa nggak, Coach? ya silakan. Terakhir ya. Jadi kan udah beberapa lama ya, udah mau 2 bulan deh kayaknya untuk Ya, pola ini ya, Silva ya. Tapi ya. kali ini yang berasanya itu ke-trigger, lumayan ke-trigger gitu. Dan Mm-mm. agak putus juga dari perasaan netral itu kemarin. Ya Oke. minggu ini gitu. Mm. Padahal Mm. kalau di tempat yang biasanya Silva takut, kayak takut setan, takut takut apa gitu semuanya segala macam, kayak kemarin itu juga kejadian pas mau ke pulau itu kapalnya mati di tengah jalan, Mogok. nah Ya, di tengah lautan itu Silva biasa aja. Nah, cuman pulang dari pulau itu entah kenapa, jadi apakah terlalu happy itu berpengaruh ya? Karena kemarin kan terlalu happy ya di sana ya. ya, Nah, ya. terus jadi agak nggak merasa di tempat yang biasanya, nggak berasa kayak damai seperti biasa gitu loh, menjalani hari-harinya kayak udah mulai merasa ada yang kesentil atau apa gitu kan. Padahal itu dulu pas pola sebelumnya biasa aja gitu. Nah, Netral. apakah itu memang prosesnya ya, cuman banyak emosi yang keluar sih coach gitu. Memang benar Mm. gitu. Banyak. Waduh, ternyata masih banyak nih PR-nya. Jadi Silva juga ada rasa takutnya nanti kalau udah selesai pola masih ada nih gitu kan. Pedaman emosi itu gitu. Kan Silva pengennya kayak segera menyelesaikan semua emosi Bisa, itu bisa. Nggak ada emosi bisa. Apa? Gimana caranya? Masuk surga. surga. Ya gimana ya coach kayak gitu ya. Nggak Jadi bisa tuh. Nggak bisa, Silva. Nggak bisa. Selama kamu hidup di dunia ini, pasti ngalamin namanya emosi. Nggak mungkin nggak. masih ya. Iya, yang penting apa? Yang penting kamu sadar aja. Oh, tapi itu jadi mungkin ada perfeksionisnya juga ya Silva ini berarti. Iya. Cuma dua kemungkinan kamu tidak merasakan emosi. Satu, masuk surga. Yang Mati. kedua, kamu jadi nabi. Oh, jadi nabi. Jadi Emang jadi biasa. nggak apa-apa. Emosi itu kalau kalau kita bisa rasakan, berarti kita punya kecerdasan emosional. Hmm, Gitu. Yang penting kita tidak bereaksi. Nah, kaitan dengan kamu kayak berlibur, kamu seneng kan? ya. Kan? Terus habis pulang berlibur kok gampang ke trigger apa gitu kan? Ah, Makanya aku tuh sering bilang, ketika apapun emosi yang muncul, entah itu kesedihan atau yang negatif, atau kesenangan atau yang positif, kalian zoom in emosi sampai netral. Karena apa? Ketika kalian mengalami excited atau over excited, itu ya, susah sih. secara tidak sadar kalian melekat dengan rasa itu, dan kemelekatan itulah yang membuat kalian menderita. Gitu. Hmm, Jadi ketika kalian senang, kalian nikmatin bener, rasakan bener rasa senang itu sampai netral lagi. Gitu. Ya, jadi ketika kalian netral, misalkan habis seneng nih, terus netral ya. kan, terus kalian ada trigger rasa yang tidak enak, sedih gitu ya, gitu. Kalian akan gampang ke posisi netral lagi, karena kalian tidak melekat sama
kan kalian berada di garis netral ini. Senang, oke senang. Berselancarlah di kesenangan itu nggak apa-apa. Rasakan total. Sampai Oke. kalian netral, sudah. Pertahankan di posisi netral itu. Nah, perasaan positif, negatif itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa kita kendalikan. Dia akan datang dan pergi, bergantian. Senang nggak senang gitu. Hidup itu gitu. Kalau nggak mau ngalamin positif negatif, Berarti masuk memang surga aja, udah selesai. beda. Berarti bedanya setelah melakukan pola semua itu nanti akan ada tetap emosi itu. Jadi kan kita nggak merasa bersalah ya. Oh berarti aku kok masih memendam emosi ini ya. Berarti nggak merasa ada rasa bersalah sih sebenarnya. Oh berarti si Silva ini masih gagal nih menjalani pola gitu kan. Tapi sebenarnya itu it's Ya okay gitu. ya, Coach. Betul. Iya, Oh, ya emang kayak gitu hidup. Emang gitu, positif negatif pasti dualitas. Jadi Allah itu menciptakan kita ke dunia ini untuk mengalami itu, dualitas itu. cuman bedanya kita Iya, sudah si bisa untuk Adam sama Hawa. Iya, Adam sama Hawa itu kan diturunkan ke dunia kan ya untuk ngalamin itu kan, dualitas itu kan. Sebelumnya kan dia di surga kan, ya. baik-baik aja kan. Terus sama Allah ngomong apa? Jangan makan ini ya, buah huldi. Jangan deh katanya. Katanya Allah. Kenapa? Jangan aja nanti kamu dihukum tuh kalau kamu. Terus setan ngomong, makan tuh enak tuh. Hmm, Akhirnya makan dia kan, diturunin hmm, dia ke turun. dunia. Rasa pertama yang dirasakan apa? Rasa negatif pertama. Turun itu apa? Rasa bersalah. Itu adalah dualitas pertama yang dia alami. Sudah diminta maaf, ampun, ya dapat ampunan dan sebagainya. Sudah. Akhirnya apa? Memang tujuannya itu. Kita diturunkan ke dunia Hmm, ini. Yang awalnya kita aslinya adalah makhluk surga. Untuk ngalamin dualitas itu. Supaya apa? Supaya kita tahu, oh ini gerakannya Allah nih. Kita ridho, sudah kembalinya ke surga. Nanti ketika kita sudah di surga, udah. Nggak ada lagi tuh dualitas. Jadi ya. gimana supaya kita tetap waras nih di dualitas ini? Ya nikmatin aja. Positif, negatif. Ridho aja. Mau Hmm, positif, negatif. Sadari itu bahwa adalah sesuatu hal yang pasti terjadi. Nggak mungkin nggak. oke, Bedanya, Coach. bedanya apa? Sadar apa enggak? Itu aja sebenarnya. Siap, terima kasih. Sudah Oke. terjawab. Oke. Mbak Silvana, besok kamu Iya. akan membimbing gathering pertama komunitas menemui jodoh. Oke. Terima kasih ya, Mbak Silvana sudah mau apa berpartisipasi di dan sebagai host di acara besok. Teman-teman yang di Jakarta, pastikan kalian hadir. Terus ada yang nanya, nanti bawa apa aja tuh selain buku? Besok itu ada acara, ada mini games, terus kemarin tuh aku sempat meeting sama Mbak Silvana juga, ada acara tukeran kado nggak? Oh iya, aku juga punya pikiran gitu tuh, Mbak Silvana. Kayaknya seru kalau kita tukeran kado. Karena ini waktunya udah mepet. Nggak tahu teman-teman bisa belanja apa untuk tukeran kado besok. Besok ada acara tukeran kado. Kalau misalkan kalian nggak punya kado atau nggak sempat beli kado, kalian kasihkan aja buku yang pernah kalian baca, yang sudah selesai kalian baca. Tukerannya buku. Ya, karena ketika kalian bertukar informasi, buku dan sebagainya, di situ adalah ada proses pembelajaran di situ. Ya, untuk apa? Untuk sama-sama belajar untuk menjadi versi diri yang lebih baik. Ya, jadi kalau kalian teman-teman nggak sempat belanja atau apapun itu, kalian bawa aja buku, tukeran buku. Pada saat kalian mengasihkan buku itu ke teman kalian yang pengen kalian kasih, ceritakan sedikit tentang buku tersebut dan bagaimana buku ini bisa merubah pola pikirnya dan pola pikir kalian dan merubah kehidupan kalian gitu. Oke, itu aja webinar kita kali ini. Ini aku nanya ya, webinar kayak gini mau diadakan seminggu sekali atau 2 minggu sekali? Kalau seminggu sekali bosan nggak teman-teman? Coba tanyakan, ketik di kolom komentar. Bosan nggak? Kalau nggak bosan, kita adakan seminggu sekali. Minggu depan ya kita akan review untuk praktek LMG. Mbak Vivi, nggak bosan ya sudah. Minggu depan kita akan Zoom lagi di jam yang sama, jam 10.30. Kenapa kok pagi? Karena kalau malam berisik di rumah. Lebih baik aku pas di kantor aja. Ya, jadi
Kalian punya waktu sekarang, besok untuk makan bebas, terserah. Oke, nanti per hari Senin ya, mulai aja dari pola praktek LMG. Yang sudah titik nol kembali lagi ke LMG. Kita sharing bareng-bareng progresnya. Oke, nanti kalau ada yang kalian bingung, karena juga di sini ada beberapa member baru, silakan tanyakan di grup kalau misalkan kalian ada kebingungan terkait menjalankan polanya. Ya, harapannya apa? Harapannya ketika kalian menjalankan pola dan sharing bareng-bareng, yang lain semangat. Ya, dan proses transformasi kesadaran secara kolektif terjadi pada saat kalian melakukannya secara bersama-sama. Ya, nanti aku akan bantu kalian untuk membimbing kalian kalau kalian ada yang bingung. Tanyakan aja di grup, mention namaku. Oke, teman-teman, itu aja. Terima kasih atas perhatiannya hari ini, energinya hari ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa di Zoom meeting minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.